Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat salam kepada baginda Rasulullah berupa singkat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, orang tua kami seluruh jemaah Masjid Baitul Shalihin yang kami hormati, serta ustaz yang sama-sama kita muliakan. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali pengajian pekan kita Senin malam Selasa Ramadan. Untuk mengambil berkah daripada pengajian kita ini, mari sama-sama kita mulai dengan membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikutnya kami serahkan kepada Ustaz. Kepada Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa 'allimna 'ilman min ladunka ya 'alim warzuqna 'amalan shalihan ya mujibas sa'ilin amin. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Badan kenaziran masjid, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari para penghuni surga Allah Subhanahu wa taala yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita di surah Al-Baqarah. Insyaallah malam ini kita akan membahas ayat yang ke-74 surah Al-Baqarah. Ayat yang ke-74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Shadaqallahul azim. Kira-kira terjemahannya, kemudian mengeraslah hati kamu setelah yang demikian itu, maka hati tersebut seperti batu atau bahkan lebih keras dari itu. Sedangkan sesungguhnya sebahagian batu itu memancarkan sungai darinya, dan sebahagian yang lain terbelah lalu keluarlah mata air darinya, dan sebahagian yang lain jatuh dari ketinggian karena khasyah, takut kepada Tuhannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini masih lagi berbicara tentang Bani Israel.
sebagaimana ayat-ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menyifati Bani Israel pada ayat ini adalah orang yang hatinya mengeras seperti batu atau lebih keras daripada batu. Nah, mengerasnya hati Bani Israel ini pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan summa. Nah, pada kata summa itu di situ timbul kesan bahwa mengerasnya hati Bani Israel itu tidak serta-merta. Begitu juga manusia-manusia yang lain. Mengerasnya hati seseorang itu tak serta-merta keras. Ada proses yang cukup panjang. Sebagaimana yang digambarkan pada kata summa di sini. Summa di sini maknanya kemudian. Kalau disebutkan kata summa di dalam bahasa Arab yang kita terjemahkan dengan kemudian, itu maknanya adalah sesuatu yang panjang. Terjadinya nanti tapi pada sesuatu yang panjang, tidak serta-merta. Nanti berbeda dia dengan huruf ataf yang lain. Huruf ataf itu banyak. Ada waw. Waw itu maknanya dan. Ada fa, maknanya maka atau lalu. Ada thumma, maknanya kemudian. Nanti yang sering didekatkan oleh para ulama bahasa itu antara fa dengan thumma. Kalau fa dengan makna maka atau lalu itu jaraknya pendek. Sering disebut dengan lit ta'qib, langsung. Tapi kalau thumma dia lit tarakhi, jauh. Maka diterjemahkan dalam bahasa kita kemudian. Maksud kemudian di situ bukan kemudian singkat, tapi kemudian jauh. Nah, kalau dilihat dari konteks ayat ini, maka pada ayat-ayat sebelumnya itu Allah sebutkan bagaimana hal-hal yang terjadi pada Bani Israel. Bahwa pada mereka itu terjadi banyak hal. Nah, terjadi banyak hal. Yang setiap kejadian itu pasti menimbulkan masalah pada diri mereka. Sehingga mereka ingkar. Awalnya Nabi Musa diutus kepada mereka untuk menaikkan derajat kemanusiaan mereka. Seharusnya Bani Israel bersyukur. Mengapa? Karena dahulu mereka manusia kelas 2. Lalu Nabi Musa membawa mereka dari Mesir, dari perbudakan orang-orang Mesir. Keluar dari Mesir. Sehingga mereka bisa menguasai diri mereka sendiri. Diri mereka tidak lagi dikuasai oleh orang-orang Mesir. Itu nikmat yang cukup besar yang seharusnya mereka bersyukur. Mereka seharusnya melihat itu sebagai sesuatu anugerah yang Allah berikan pada mereka. Ketika mereka keluar dari Mesir, lalu dikejar oleh Fir'aun, maka mereka mengharungi lautan yang seharusnya mereka tidak bisa mengharunginya. Dengan sebab mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, pada akhirnya mereka bisa melaluinya. Seharusnya mereka lihat itu sebagai bentuk kuasa Tuhan yang Allah berikan pada mereka. Sehingga semakin teguh keimanan seharusnya. Lalu lagi apa yang terjadi? Yang terjadi banyak hal. Sebelum mereka berada di padang Tih, mereka meminta untuk berbicara kepada Allah atau mendengar pembicaraan Allah dengan Nabi Musa, diberikan. Lalu mereka meminta lagi untuk melihat Allah. Allah hukum mereka, Allah matikan. Tapi setelah itu Allah hidupkan. Allah berikan kesempatan pada mereka untuk berubah. Mereka menyembah anak sapi. Lalu dihukum.
diterima taubat mereka. Seharusnya mereka lihat itu sebagai anugerah. Dan begitulah seterusnya. Diturunkan kepada mereka manna dan salwa. Pada ayat sebelumnya telah kita jelaskan. Mereka dipancarkan air dari batu, 12 mata air. Dan begitulah seterusnya. Jadi banyak betul yang mereka dapatkan. Yang Allah kisahkan pada ayat-ayat sebelumnya. Nah, seharusnya itu membentuk takwa pada diri mereka. Membentuk keyakinan pada diri mereka akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, akan kerisalahan Nabi Musa. Tapi apa yang terjadi? Setiap kejadian yang diberikan kepada mereka, yang terjadi pada diri mereka, yang menunjukkan keagungan Allah, setiap kejadian itu mereka ingkari. Setelah mereka dapatkan manfaatnya, mereka ingkari. Yang terakhir, yang telah kita jelaskan pada minggu yang lalu, mereka meminta untuk menghidupkan, untuk menyelesaikan masalah. Ada yang membunuh, lalu siapa pembunuhnya? Dihidupkan oleh Allah orang yang mati tadi. Dengan mematikan yang hidup, yakni Baqarah, lembu. Nah, artinya banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka. Tapi setiap kejadian tersebut yang menggambarkan keagungan Allah, di luar dari sesuatu yang biasa, yang seharusnya mereka imani, setiap kali terjadi mereka ingkari. Setiap kali terjadi mereka ingkari. Dan begitulah seterusnya. Sampai pada akhirnya ini bertumpuk-tumpuk. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala nyatakan pada ayat ini, "Tsumma qasat qulubukum." Kemudian mengeraslah hati kamu. Jadi kata tsumma itu menunjukkan pada proses yang cukup panjang. Begitu juga hati seseorang. Ini kan berbicara Bani Israel, tentang Bani Israel. Tentang kita, tentang manusia secara umum pun demikian. Kalau kita, atau janganlah kita ya, mereka. Kalau manusia menumpuk-numpuk keingkaran pada dirinya. Kalaulah manusia menumpuk-numpuk salah pada dirinya. Pada akhirnya kesalahan-kesalahan yang ditumpuk ini akan mengeraskan hati. Nah, akan mengeraskan hati. Jadi yang tergambar pada kata tsumma di situ adalah adanya kejadian yang cukup panjang pada memaksiati Tuhan, maka di situ Allah Subhanahu wa taala keraskan hati mereka. Nah, mim ba'di dzalika, setelah terjadi itu semua. Al-Imam Ibnu Ajibah di dalam kitabnya Al-Bahril Madid fi Tafsiril Quran Al-Majid menyebutkan pada aspek yang agak sedikit berbeda. Nah, kalau tadi pengingkaran kepada Tuhan, kemaksiatan pada Tuhan, setiap kali Allah berikan mukjizat, setiap itu pula mereka ingkari, dan begitulah seterusnya. Nah, tapi kalau Al-Imam Ibnu Ajibah agak lebih rinci. Apa kata beliau? Setiap orang yang tidak beradab atau tidak menghargai utusan Allah, karena di hadapan mereka ada Nabi Musa. Demikian juga para pewaris Rasul yang ada. Maka itu menjadi sebab kerasnya hati seseorang. Jadi bukan hanya pada pengingkaran ayat-ayat Allah, mukjizat yang Allah turunkan, kejadian-kejadian yang mereka alami, lalu Allah berikan jalan keluarnya, dan mereka ingkari, tidak hanya terkait dengan itu. Tetapi juga terkait dengan orang yang Allah utus. Dalam hal ini adalah Nabi Musa. Pada umat Islam adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
para nabi tak ada lagi sekarang. Maka itu pun masih tetap berlaku pada para pewaris nabi. Nah, setiap orang berperilaku buruk kepada para pewaris nabi, maka itu akan mengeraskan hatinya. Sebagaimana Bani Israel berperilaku buruk kepada nabi. Pada Nabi Musa dalam hal ini. Itu mengeraskan hati. Mereka tumpuk-tumpuklah itu, pada akhirnya hatinya menjadi keras seperti batu. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kata Imam Ibnu Ajibah, janganlah sampai kita buruk adab kepada orang-orang yang menjadi para pewaris Nabi itu. Karena buruk adab kepada mereka itu akan mewariskan kekerasan hati sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Pada akhirnya hati menjadi keras. Mengapa bisa seperti itu? Karena ajaran agama ini berasal dari mereka. Lalu kalau kita beradab buruk kepada mereka, maka ajaran agama tersebut tidak akan pernah masuk pada diri kita. Kalau tidak pernah masuk pada diri kita, itu akan lambat laun mengeraskan hati kita. Nah, akan mengeraskan hati. Nah, ini kata Al-Imam Ibnu Ajibah. Fa in raja'a qariban wastadraka ma fata lana qalbuhu wa nahadha haluhu. Kalau seandainya dia segera kembali, segera bertaubat, segera memperbaiki hubungannya dengan para pewaris Nabi tadi, maka lana qalbuhu, lembutlah hatinya kembali. Tetapi kalau seandainya kejadian itu terus dibiarkan, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, dan begitulah seterusnya, sampai akhirnya jarak dia dengan para pewaris Nabi ini amat sangat jauh. Maka pada saat itu qasa qalbuhu, keraslah hatinya. Keraslah hatinya. Mengapa? Karena tidak ada yang menuntun kehidupannya. Kita ini kalau tak ada penuntun kehidupan kita, maka tersesatlah kita. Ya, tersesatlah kita. Bisanya itu Ustaz, tak perlunya ada para ulama itu yang menuntun kita. Tengok aja Al-Quran itu langsung. Tengok saja hadis itu langsung. Beli saja buku-buku itu. Lalu dibaca dan begitulah seterusnya. Maka man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuh. Siapa yang tak ada gurunya, maka setanlah yang menjadi gurunya. Hati-hati. Orang yang tidak punya guru dalam agama ini, tak punya sanad dalam agama ini, maka setan yang menjadi sanadnya. Maka banyak orang yang belajar sendiri, lalu muncullah ide-ide pada dirinya. Masuk ide-ide. Pada akhirnya, oh jangan-jangan kayak gini nih maknanya ini. Ini kayak gini maknanya. Dan begitulah seterusnya. Tak ada tempat dia bertanya. Pada akhirnya, muncullah kesesatan-kesesatan. Jadi ustadz pula pada akhirnya. Maka ketika dia menafsirkan Al-Qari'ah menjadi Al-Qari'ah. Dari mana dapatnya itu? Ada orang penceramah Pak. Dianut oleh banyak orang. Memang kajiannya bagus, kajian hati. Tapi ilmu tak ada. Atau ilmu sedikit. Nah, kata dia Al-Qari'ah itu terjemahannya adalah sang pembacanya itu. Padahal dia tidak bisa membedakan antara ain dan hamzah. Kalau seandainya dia berguru, ada tempat bertanyanya. Betul nggak seperti itu? Karena dia tidak ada tempat bertanya, sehingga pikiran ide
yang muncul tadi udah diambilnya saja. Di satu-satukannya sesuatu dengan yang lain, dan begitulah seterusnya, dikaitkan sesuatu dengan yang lain. Pada akhirnya apa yang menjadi fikirannya itu lalu diyakininya, dan itu sesat. Itulah pentingnya guru di dalam agama ini. Nah, maka kata Imam Ibnu Ajibah tadi, para pewaris Nabi itu tidak bisa kita jauhi. Mengapa? Karena merekalah sanad kita di dalam agama ini. Kata Imam Ibnul Mubarak, as-sanad al-isnad minad din. Sanad keilmuan itu, keilmuan dalam agama dalam hal ini, itu bagian dari agama. Maka hendaklah engkau perhatikan dari siapa engkau mengambil ilmumu itu. Kalau seandainya tidak karena ada, kalau seandainya sanad ini tidak ada, laqala man syaa ma syaa. Niscaya siapa saja bisa berkata apa saja. Kata Al-Imam Ibnul Mubarak. Itulah pentingnya seseorang tuh berguru. Ada tempat dia bertanya kalau dia tidak tahu, atau kalau dia ragu ada tempat dia bertanya. Jangan ide yang muncul dalam diri itulah nanti yang di otak-atik dikaitkan satu dengan yang lain, dan begitulah seterusnya sampai menyimpulkan keputusan yang bermasalah. Dan itu sering terjadi pada banyak orang. Terutama bagi orang yang baru belajar, Pak. Itu sering terjadi itu. Jadi kalau tak dibimbing sama guru, maka melencenglah dia. Kembali kita kemari. Jadi kata summa di situ menunjukkan pada proses. Apakah itu pengingkaran kepada Tuhan, atau kata Imam Ibnu Ajibah, apakah itu buruk adab pada para pewaris Nabi. Karena sekarang tak ada lagi Nabi. Nah, maka pewarisnya lah yang tinggal. Setelah itu, qasat qulubukum. Hati mereka itu keras. Kata qulub itu terambil atau bentuk jamak dari kata qalbun. Qalbun itu maknanya hati. Penyebutannya qalbun, bukan kalbun. Nah, orang kan manajemen kalbu katanya kan. Manajemen kalbu. Itu manajemen kalbu itu artinya sekolah anjing. Anjing itu yang di manage. Maka kalbu. Kecuali dia menggunakan bahasa yang lain. Ada pula mengatakan kolbu menjadi kalbu itu Ustaz, itu udah jadi bahasa Indonesia katanya. Gitu pun jadi. Tapi dalam bahasa Arab, kalau disebut dengan kalbun atau kalbu, maka yang dimaksud adalah anjing. Kalau hati, kolbu. Antara huruf kaf dengan huruf kof. Kalau dia kaf berarti anjing. Kalau dia kof berarti hati. Yang dimaksud di sini adalah hati. Qulub bentuk jamak dari kata qalbu. Qalbu itu maknanya adalah ma yang qalib. Sesuatu yang berbolak-balik. Mengapa hati itu disebut dengan qalbun? Karena dia yang qalib. Dia berbolak-balik. Hati kita ini kan kadang-kadang baik. Kadang-kadang tak baik. Kadang-kadang sayang. Kadang-kadang benci. Kadang-kadang marah. Kadang-kadang baiknya minta ampun. Apalagi kalau ada maunya. Tengoklah kayak kemarin kan. Semua jadi baik. Untuk mengambil suara. Habis itu jahat semuanya. Nah, yang buruk pun dibela-belanya kan. Jadi hati itu disebut dengan qalbun karena dia yang qalib. Dia berbolak-balik.
Jadi nanti kalau kita melihat orang, hatinya berbolak-balik, kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak, dan begitulah seterusnya. Itu wajar saja. Berarti dia masih manusia yang memiliki hati. Nah, jangan pula nanti abang nih, kemarin katanya iya, sekarang tidak, kata biniknya pada lakinya. Jangan. Abang nih betul-betul manusia yang punya hati. Mengapa? Karena hati itu memang berbolak-balik. Itulah makna qalbu itu. Nah, cuma nanti ada hati yang mantap. Yang dia memiliki pendirian yang teguh pada kebaikan. Maka ini akan sudah berubah nanti tingkatannya. Kalau dia teguh pada keburukan, kemaksiatan, maka dia jatuh ke bawah posisinya. Nah, jatuh ke bawah posisinya. Nanti banyak istilah terkait dengan qalbu ini. Ada istilahnya sadar, ada istilahnya qalbun dalam Al-Quran ya. Ada istilahnya fuad, ada istilahnya lub yang sering kita sebut dengan ulul albab. Nanti di luar istilah Al-Quran ada lagi istilahnya ruh dalam ilmu tasawuf. Ada istilahnya sir dalam ilmu tasawuf biasa digunakan itu. Nah, jadi banyak istilah, dan istilah-istilah ini menunjukkan tingkatan hati itu. Semakin tinggi keteguhan hati seseorang pada kebaikan, maka istilahnya itu semakin kuat. Yang awalnya menjadi qalbu, kalau dia naik sedikit itu menjadi fuad, kalau istilah Al-Quran. Naik lagi itu menjadi lub. Lub itu disebut dengan ulul albab, yang hatinya itu terkait hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti dijelaskan dalam surah Ali Imran di antaranya. Nah, kalau dia ke bawah, apalagi dia dikuasai oleh syaitan, itu nanti istilahnya sudur, as-sadru, atau jamaknya sudur, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu tempat tempat istana syaitan. Nah, di mana syaitan menggoda manusia, di sudur letaknya. Kembali kita kemari. Jadi kata qulub di sini disebutkan dengan qasad, dengan keras. Mengapa bisa keras? Pada istilah thumma tadi, karena dia menumpuk-numpuk keingkaran kepada Allah, menumpuk-numpuk adab yang buruk kepada Rasulnya. Ditambahkan lagi oleh Al-Imam Ibnu Ajibah. Nah, kata beliau, walil qalbil qasi alamatun. Dan bagi hati yang qasi, yang keras, itu ada beberapa tanda. Tapi ingat, tanda ini bukan untuk menuding orang ya. Tanda ini bagi diri kita. Apa itu? Nanti ada kaitannya dengan ayat nih. Minha jumudul ain. Di antaranya orang yang susah nangis. Beku air mata. Orang yang beku air mata itu menunjukkan hati keras. Rata-rata menunjukkan hati keras. Kalau selagi dia bisa menangis, maka hatinya masih lembut itu. Makanya perempuan itu hatinya lembut rata-rata. Karena nangis saya kerjanya. Suaminya tak pulang nangis, suaminya nikah lagi nangis dia. Nah, begitulah seterusnya. Ya. Jadi keringnya air mata atau membekunya air mata, istilahnya ini jumudul ain, ini menunjukkan pada hati yang keras. Nah, tapi nanti ada memang air matanya tidak keluar, tetapi hatinya takut kepada Tuhan.
Ini tak masuk dalam kategori ini. Nah, maka nanti pada ayat ini akan disebutkan ya, akan disebutkan wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Dari batu itu ada yang memancarkan sungai. Lalu dari batu itu ada yang mengeluarkan mata air. Dan batu itu ada yang jatuh karena khasyah kepada Tuhan. Nanti Al-Imam Ibnu Katsir diantaranya akan menyebutkan. Ini sesungguhnya sebagai kinayah, kata kiasan dari orang yang matanya mengeluarkan air mata yang banyak. Itu artinya pada poin yang pertama. Dari batu itu ada yang mengeluarkan sungai. Banyak airnya. Tapi ada yang mengeluarkan sedikit air mata. Itulah yang disebut dari batu itu mengeluarkan mata air. Mata air lebih sedikit daripada sungai. Tetapi ada yang tidak mengeluarkan air, tapi dia jatuh dari ketinggian pada kerendahan karena takut kepada Tuhan. Kata Al-Imam Ibnu Katsir menukil dari beberapa ulama dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini menunjukkan memang dia tidak mengeluarkan air mata, tetapi hatinya khasyah kepada Tuhan. Nah, ini masuk dalam kategori orang yang lembut hatinya. Lembut hatinya. Nah, yang sering mengeluarkan air mata itu siapa? Orang yang sudah tua. Ya kan? Laki-laki atau perempuan? Nah, asal apa-apa nanti nangis dia. Asal apa-apa nangis. Nah, kita tengoklah dulu kakek kita, orang tua kita sering kali nangis. Itu menunjukkan hatinya sudah lembut. Mungkin dulu tak pernah dia nangis-nangis. Tapi sudah tua itu semakin lama semakin lembut hati. Maka bagus itu biasanya. Kembali. Jadi yang menjadi sebab lain dari hati itu mengeras, kata Al-Imam Ibnu Ajibah, adalah jumudul ain. Bekunya air mata. Artinya tidak ada nangis-nangisnya. Nah, watulil amal. Panjang angan-angan. Itu diantara tanda kerasnya hati. Panjang angan-angannya. Aku seandainya kalau jadi presiden lah aku katanya. Padahal dia udah pensiunan. Nah, berarti kan mau jadi presiden tuh apalagi orang biasa. Sudah pensiunan. Kira-kira itu cita-cita atau angan-angan itu? Kebanyakan angan-angan kan? Berbeda kalau dia orang berpengaruh. Nah, mau jadi presiden katanya. Boleh jadi cita-cita. Karena masih mungkin diraihnya. Tapi kalau udah tak mungkin lagi. Nah, secara hukum adat, hukum kebiasaan, hukum sebab akibatnya, ya jauhlah panggang dari api. Maka dia mau menginginkan itu angan-angan. Udahlah, janganlah buka peluang itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang cukup panjang, satu dari penggalan hadis itu bahwa kata Rasul, jangan kalian berlaula-laula. Seandainya. Karena laula itu adalah pintu syaitan. Pintu syaitan untuk masuk ke dalam hati kita. Jadi berlaula-laula itu tak baik. Nah, seandainya dan begitulah seterusnya. Nah, seandainya itu adalah angan-angan. Itu hanya mengeraskan hati sajanya. Nah, maka ketika itu ada, palingkan dia, zikirkan hati dan begitulah seterusnya. Selanjutnya wa adamul huzni ala ma fatahu min at-ta'at wa ma sadara minhu min as-sayyi'at. Ungkapan ini diambil oleh Al-Imam Ibnu Ajibah dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Dan memang Al-Imam Ibnu Ajibah ini satu dari pensyarah Al-Hikam yang terbaik yang pernah ada.
Syarah Al-Hikam itu banyak, Bapak Ibu rahmati Allah. Dulu ketika saya di Mesir, syarahnya itu ada 50-an. 50-an syarah. Ketika saya pulang bermunculan syarah-syarah lagi. Jadi amat sangat banyak syarah Al-Hikam itu. Mutiara Hikmah Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yang disebutkan oleh sebagian ulama, hampir saja Al-Hikam itu setaraf dengan wahyu. Hampir ya, tidak sama, tapi hampir saja. Mengapa bisa seperti itu? Karena sangkingkan Al-Hikam itu memiliki mutiara-mutiara hikmah yang amat sangat baik. Lalu dari mana Al-Imam Ibnu Athaillah mendapatkannya? Itu dari ilham. Dan memang ilhamnya adik si wahyu. Pada para nabi diberikan wahyu. Pada para wali diberikan ilham. Jadi antara ilham dengan wahyu itu adik abang. Kira-kira gitulah. Nah, adiknya si ilham, abangnya si wahyu. Nah, ini bukan ilham sama wahyu tetangga kita. Bukan itu ya. Nah, jadi di antara tanda mati hati atau keras hati tadi, kalau seandainya dia tidak bersedih akan ketaatan yang luput dari dirinya. Lalu tidak menyesal akan kemaksiatan yang bersumber dari dirinya. Jadi kalau ada orang luput taat, tak ada sedih-sedihnya dia. Biasa saja. Dilakukannya kemaksiatan, tak ada menyesal dari dirinya. Seperti tak terjadi apa-apa, itu tanda hati keras. Dan bahkan kalau istilah Al-Imam Ibnu Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, itu lebih keras lagi. Kata beliau, min alamatil mautil qalbi, kata beliau. Tanda hati mati. Kalau Al-Imam Ibnu Ajibah, itu tanda hati keras. Sudah mulai mengeras. Kalau istilah Al-Imam Ibnu Athaillah tadi, itu tanda hati mati. Apa itu? Ketika dia tidak bersedih, luputnya taat. Ketika dia tidak menyesal adanya kemaksiatan. Nah, kita tarik dalam diri kita. Jangan-jangan itu ada pada diri kita. Ada ketaatan yang mampu kita melakukannya. Tapi luput begitu saja, tak ada penyesalan. Tidak ada rasa sedih. Kemaksiatan yang kita lakukan, lalu tidak muncul penyesalan, maka itu tanda hati bermasalah. Hati-hati. Nah, kalau yang sebelumnya tadi, panjang angan-angan, bermasalah hatinya. Tak pernah nangis, keras betul. Nah, itu bermasalah hatinya. Selanjutnya, wa adamul farhi bima yasduru minhu minat ta'at. Kata Al-Imam Ibnu Ajibah. Nah, dalam kitab tafsirnya ini. Tidak gembira ketika muncul taat dari dirinya. Dirinya melakukan taat. Tapi yang dimaksud oleh beliau di sini adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Nah, karena beliau ini memiliki aliran yang sama. Bahwa kegembiraan kita pada ketaatan itu karena Allah memilih kita menjadi tempat taat. Bukan karena ketaatan itu kita yang melakukan. Bisa dibedakan ya? Kalau seandainya kita gembira karena taat tadi bersumber dari diri kita, memang dari diri kita, tidak dari siapa-siapa, itu bermasalah tuh. Nanti muncul ujub. Tapi kalau seandainya dia bergembira atas ketaatan tadi, tetapi dilihatnya taat itu dari Allah yang menganugerahkan pada dirinya. Aku ini tak bisa melakukan taat kalau tidak karena Allah yang memberikan, memudahkan taat ini pada diriku. Nah, kalau tidak karena Allah, maka dia tidak bisa taat. Maka bergembiralah akan hal itu. Kalau tak ada gembiranya, ini tanda hati yang bermasalah. Biasa saja, habis taat biasa saja.
Ini pada tingkat yang lebih tinggi ya, pada tingkat yang lebih tinggi. Nah, maka ada masalah di dalam hatimu. Nah, kalau seperti itu, macam mana cara mengobatinya? Di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Ajibah. Cara mengobatinya wadawauhu, dan obatnya adalah suhbatul fuqara idzakirin al khashi'in. Bersuhbah dengan orang-orang fakir yang berzikir dan khusyuk tenang kepada Tuhan. Nah, bersuhbahlah pada mereka. Gabung-gabunglah dengan dia. Kalau sekarang gampangnya bermajlislah. Karena di majlis itulah orang-orang yang terbaik. Di majlis itulah orang-orang yang terbaik. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan pada dirinya. Bergaullah dengan mereka. Pergaulan itu disebut dengan suhbah. Nah, disebut dengan suhbah. Atau pada level yang lebih tinggi, bergaullah dengan para ulama. Nah, berarti di majelis juga. Nah, di majelis juga. Tetapi ingat di sini yang disebutkan oleh Ibnu Ajibah al-fuqara adz-dzakirin al-khashi'in. Al-fuqara itu maknanya adalah orang yang dia kebutuhannya hanya digantungkan pada Tuhannya. Tidak digantungkan pada yang lain. Az-zakirin, orang yang mendikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dua makna. Yang mungkin pernah kita jelaskan. Makna yang pertama dengan lidah. Makna yang kedua dengan ingat. Ingat itu dalam hati. Nah, karena memang makna zikir itu dua. Ma yajri 'alal lisan, sesuatu yang disebutkan oleh lidah, wadiddun nisyan, dan lawan dari lupa. Lawan dari lupa adalah ingat. Jadi kalau ada orang diam saja dia, itu jangan dikatakan dia tak berzikir. Karena boleh jadi dia zikirnya sudah level tinggi. Awaknya yang masih butuh pada tasbih. Kalau tak ada tasbih, tak ingat berzikir. Dia tidak lagi. Asal bernapas di situ ada Allah. Nah, asal bernapas di situ ada Allah. Napas masuk, napas keluar Allah. Allah, 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 Allah. Dan begitulah seterusnya. Awak tak bawa tasbih, lupa semuanya. Kalau kayak gitu, sering-seringlah bawa tasbih. Supaya apa? Supaya ingat. Karena fungsi dari tasbih itu bukan saja menghitung, Pak. Bukan saja mendisiplinkan diri kita dalam hitungan zikir. Tetapi menjadi pengingat pada diri kita. Para masyayikh kami di Mesir, itu bahkan pada tingkatan tinggi pun dia, level tinggi pun dia, tidak meninggalkan tasbih. Ketika ditanya, mengapa berzikir harus pakai tasbih? Bukankah Syekh sudah berada pada level tinggi, ketika nanti tak ada tasbih pun hatinya akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa kata dia? Kita ini tak lepas dari setan. Setan bisa melupakan. Nah, bisa melupakan siapa saja. Maka perlu pada pengingat. Mudah-mudahan dengan sering membawa ini dia senantiasa ingat. Senantiasa ingat. Jadi orang yang gantungannya hanya kepada Allah, menzikirkan Allah, al-khashi'in, sehingga muncullah kekhusyukan pada dirinya. Ketundukan pada dirinya. Ketenangan pada dirinya. Nah, selanjutnya, wal julus baina yadail arifin al-kamilin. Dan susah. Dan duduk bersama atau di hadapan para arifin al-kamilin yang sempurna. Arifin bukan saya. Ya, arifin maksudnya orang mengenal Tuhan dengan baik dan sadar dia di mana kapan saja dia berada, bahwa dia sedang disaksikan oleh Tuhannya atau dia menyaksikan Tuhannya pada level muraqabah atau musyahadah. Nah, itu yang disebut dengan al-arifin.
Arifin itu bukan sekedar ulama, tapi juga orang yang membawa kesadaran. Kalau ulama itu apa ibu yang dirahmati Allah, dia mengetahui hukum-hukum. Tapi boleh jadi nanti ketika dia berada di mana dia tidak sadar bahwa Tuhan sedang bersama dengannya. Tetapi kalau al-arif beda lagi. Kalau al-arif bukan saja dia mengetahui hukum-hukum agama tadi dalam berbagai disiplin ilmu yang ada, tetapi kesadaran penuh pada dirinya akan kehadiran Tuhannya. Itu disebut dengan al-arifin. Nah, selanjutnya bisa juga dengan memperbanyak siam, memperbanyak puasa, memperbanyak sholat malam. Nah, selanjutnya tadarru, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di antara obat dari tanda-tanda hati yang buruk tadi, hati yang keras tadi. Nah, kembali kita pada ayat. Jadi kemudian hati mereka pun menjadi keras setelah itu. Setelah banyak yang mereka alami bersama dengan Nabi Musa. Nah, maka hati tadi kal hijarah, seperti batu, au asyaddu qaswah, atau lebih keras daripada batu. Ungkapan hati kal hijarah au asyaddu qaswah itu menunjukkan bahwa tak lagi bisa sadar hatinya. Keras atau lebih keras dari batu. Batu saja itu bisa menjadi berubah. Nah, dengan cara-caranya. Kalau di sini disebutkan batu saja itu bisa memancarkan air lalu menjadi sungai. Dia mengalirkan sungai. Batu saja bisa terpecah lalu memunculkan mata air. Dan batu saja jatuh dari ketinggian ke kerendahan karena takut kepada Tuhannya. Nah, artinya apa? Artinya batu saja itu lembut sebenarnya. Nah, dan nanti pada ilustrasi yang lain, batu saja ketika ditimpa air, sesuatu yang lembut ya. Air itu kan lembut. Nah, ditimpa air secara terus-menerus dan konsisten, pada akhirnya batu itu akan lekuk. Batu itu akan berlobang. Nah, dulu guru kami menceritakan ada salah seorang ulama yang dikunyah dengan Ibnu Hajar. Tapi saya tidak tahu apakah itu Ibnu Hajar al-Asqalani atau Ibnu Hajar al-Haytami. Nah, tapi kalau dilihat dari ceritanya agak berbeda. Nah, kalau cerita mereka, seseorang belajar kepada satu guru tak naik kelas. Sampailah 40 tahun. Jadi kawan dia itu berpindah. Kalau dulu itu belajar ada namanya kutab ya. Ada namanya kutab. Kutab itu biasanya untuk anak-anak. Pembelajaran awal. Pembelajaran membaca, menulis, menghafal. Membaca, menulis, menghafal. Membaca, menulis, menghafal. Itu untuk anak-anak. Nanti kalau sudah tinggi sedikit, dia akan berpindah kelas. Nanti sudah mulai menganalisa. Tingkat tingginya disebut dengan madrasah. Madrasah itu kalau kita sudah perguruan tinggi. Nah, bukan madrasah sanawiyah sama madrasah aliyah, tidak ya. Kalau dulu istilah madrasah itu untuk perguruan tinggi. Maka orang-orang yang berada di madrasah ini, dia sudah menganalisis dengan baik. Gurunya yang menjadi yang mengajar di situ itu sudah para asatiz.
Asatis itu jamak dari ustadz. Ustadz itu maknanya adalah guru besar yang menjadi rujukan keilmuan. Nah, lalu si kawan ini terus belajar di kutab tadi. Ketika kawan-kawannya berpindah pada satu kelas ke kelas yang lain yang lebih tinggi, dia tetap berada di situ. Sampailah dikabarkan 40 tahun. Tapi sabar terus. Terus sabar. Dan ada tempat dia merenung. Tempat dia merenung itu turun air, sering turun air lalu jatuh ke batu. Sampai akhirnya lama-lama ditengoknya batu itu lekuk, berlobang. Lalu dia pun berpikir, kalau batu saja yang keras macam gini tersentuh oleh air yang lembut dengan konsisten, dia akan berlobang. Apalagi hatiku. Hatiku tidak sekeras batu. Maka terus dilakukannya. Sampai akhirnya dikabarkan dia menjadi ulama besar. Nah, tapi ingat jangan berhenti. Nah, kalau berhenti, habislah. Nah, jadi terus menjadi ulama besar. Maka tak wajar memang kalau hati kita itu disamakan dengan batu. Nah, batu saja dia bisa lekuk karena sentuhan air yang terus-menerus. Tetapi ketika Allah nyatakan di sini hati itu seperti batu, itu artinya ini bermasalah betul hatinya ini. Nah, hatinya bermasalah betul. Atau lebih keras daripada batu, ini bermasalah betul. Batu saja masih mengeluarkan air, apakah dalam jumlah yang banyak atau jumlah yang sedikit. Atau batu saja kalau tersentuh air dia akan berlobang. Pada ilustrasi yang lain. Masa hati kita, kalau hati manusia itu biasa disebut dengan jantung ya. Bukan dengan liver ya. Bukan dengan liver, tapi dengan jantung. Nah, jantung kita tidak sekeras itu. Nah, maka kalau dia disentuh sedikit demi sedikit, biasanya akan lembut. Cepat atau lambat. Kalau dia tidak tersentuh dengan istrinya, boleh jadi dia tersentuh dengan anaknya. Kalau tak tersentuh dengan anaknya, boleh jadi nanti dia tersentuh dengan cucunya. Dan begitulah seterusnya. Makanya kan orang semakin tua semakin penyayang sama anak kecil. Itu menunjukkan lembutnya hati. Seorang kakek atau nenek itu lebih sayang dia pada cucunya daripada anaknya. Itu bukan faktor kedekatan, Pak. Itu faktor usia. Karena dia memang sudah semakin tua, semakin lembut. Nah, sehingga kalau dulu dia keras pada anaknya itu, dalam membentuk karakter anaknya keras, nanti dalam membentuk karakter cucunya dia agak lembek. Mengapa demikian? Karena hatinya sudah semakin lembut. Nah, justru anaknya disalahkannya. Kau jangan kau kayak gitu. Lalu anaknya mengatakan, lupa mak dulu ketika mak membuat aku macam gini. Nah, sama seperti aku memperlakukan anakku. Cuma mak pula yang semakin baik pada anak yang bertingkah tadi dan begitulah seterusnya. Nah, itu menunjukkan hati yang sudah semakin lembut. Jadi hati kita ini biasanya kalau tidak cepat lembutnya nanti semakin kemari, semakin menua, itu biasanya semakin lembut. Kalau dulu muda jarang air mata ini keluar, nanti semakin tua itu air mata ini sudah sering keluar. Itu menunjukkan kondisi hati seseorang. Dia tidak sekeras batu. Tetapi mohon maaf, berbeda dengan orang yang telah diilustrasikan Allah pada ayat ini. Siapa itu? Itulah Bani Israel. Nah, dan memang
kalau hati itu sudah keras disebabkan oleh banyak hal, maka susah nanti untuk menyentuhnya, Pak. Itu susah untuk menyentuhnya. Sebagaimana pada ayat-ayat sebelumnya telah kita jelaskan, sama ada pada mereka itu diberikan peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Tidak akan pernah sadar. Masuk kuping kiri, keluar kuping kiri. Membal. Seperti menendang bola di tembok. Dia membal. Tak berbekas sedikit pun. Kalau hati sudah seperti, mohon maaf, tidak berbekas sedikit pun teguran orang lain pada dia, nasihat orang lain kepada dia, dan begitulah seterusnya. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita tidak Allah jadikan seperti itu. Nah, selanjutnya pada ilustrasi yang terakhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan di antara batu itu ada yang jatuh karena takut kepada Allah. Istilah yang Allah sebutkan di sini adalah khasyah. Istilah khasyah itu berbeda dengan istilah yang lain, Pak. Mungkin kita pernah menyebutkan istilah-istilah takut ya. Ada 4 istilah takut itu. Dijelaskan oleh Al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Nah, beliau juga punya kitab tafsir Lataiful Isyarat. Nah, cuman beliau sebutkan di sini di dalam kitabnya Risalah Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Jadi kata beliau, khasyah itu atau takut itu dibagi menjadi 2. Ada takut yang membuat orang lari dari yang ditakutinya. Itu istilahnya rohbah. Itu istilahnya rohbah. Ada orang takut pada sesuatu. Rasa takut itu membuat dia lari dari yang ditakutinya. Contohnya apa? Contohnya kita takut sama harimau. Takut sama harimau, dekat-dekat harimau atau jauh dari harimau? Jauh dari harimau. Itu rohbah. Istilah rohbah ini tak boleh digunakan pada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena kalau digunakan kepada Allah berarti kita harus jauh dari Allah. Maka istilah yang digunakan pada Allah itu 3 istilah yang lain. Apa itu? Istilah khauf, istilah khasyah, dan istilah haibah. Nah, 3 istilah ini. Ini semuanya mengandung makna takut. Cuman tingkatan yang berbeda. Tingkatan khauf, kata beliau, ini kaitannya dengan iman. Cukuplah seseorang itu beriman, membuat dia khauf kepada Allah. Kalau dia tidak ada khaufnya kepada Allah, tak ada takut-takutnya kepada Allah, mohon maaf, imannya bermasalah. Yang kedua, yang lebih tinggi, inilah istilah khasyah yang digunakan pada ayat ini. Apa itu? Bahwa takut seseorang kepada Allah, istilahnya khasyah, itu dasarnya adalah ilmu. Sesuai dengan surat Fatir, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah, istilahnya khasyah, itu hanyalah ulama. Berarti dia qadhiyatul ilmi. Dia kaitannya dengan ilmu. Dan yang ketiga, yang istilah yang terakhir, itu adalah haibah. Haibah itu dasarnya adalah ma'rifah yang menimbulkan syauq, menimbulkan mahabbah dan syauq. Menimbulkan mahabbah, cinta dan rindu. Orang kalau sudah haibah kepada Allah, tak ada lagi yang diharapkannya kecuali bertemu dengan Allah. Mengapa? Karena obat cinta dan obat rindu adalah bertemu. Nah, itu kalau sudah masuk pada haibah. Nah, yang menjadi pembahasan kita istilah yang khasyah tadi. Seolah-olah di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan batu itu pun mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan memang mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua alam ini selain pada makhluk yang ditaklif,
itu semuanya mengenal Tuhannya. Dan mereka bertasbih kepada Tuhannya. Kecuali dua makhluk. Yang dua makhluk ini akan terbagi dia. Manusia dan jin. Nah, mengapa? Karena pada manusia dan jin Allah ciptakan ada nafsu. Allah ciptakan ada akal. Allah ciptakan ada syahwat pada dirinya. Sehingga ini nanti pada akhirnya akan mengantarkan seseorang pada jauh dari Tuhan. Tapi kalau yang lain, termasuk bahkan benda mati, batu, itu mengenal Tuhan. Dan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian tak tahu tasbihnya seperti apa. Walaupun sebahagiannya Allah kasih tahu. Apa? Contoh burung. Burung itu bertasbih dengan mengepakkan sayapnya. Ketika dia terbang itu dia sedang bertasbih itu. Dengan kepakan sayapnya. Jadi bagi orang yang memelihara burung, itu artinya dia sedang menahan burung tadi bertasbih. Nah, di situ letak masalahnya. Jadi jangan tahan-tahan burung, biarkan terbang. Kecuali burung yang tak bisa terbang. Itu memang susah lah. Nah, jadi burung yang terbang itu tidak boleh dia ditahan, Pak. Kita menghalangi dia bertasbih. Nah, makanya para ulama kita mengatakan haram menahan burung tuh. Kalau memang mau memelihara burung, maka buatlah kandangnya sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin kandangnya satu masjid nih untuk burung-burung kecil. Nah, kalau burung elang tak bisa. Burung elang tuh dia harus terbang jauh. Makanya orang-orang Arab tuh kalau dia memelihara burung elang, macam mana caranya? Itu diterbang bebaskan, Pak. Nah, yang pada yang awalnya memang dijinakkan. Nah, cuma nanti pada akhirnya diterbang bebaskan. Nah, artinya apa? Artinya memang itu harus diberikan haknya. Dan memang dia bertasbih di situ. Termasuklah batu dalam hal ini. Batu tasbihnya, tasbih yang betul-betul berdasarkan pada pengetahuan mereka kepada Tuhan yang menciptakan mereka. Dan mereka takut kepada Tuhan itu. Itulah dengan bergeraknya batu dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari ketinggian ke kebawahan. Sebagaimana ayat ini. Karena nanti ayat ini, kata Al-Imam Ibnu Katsir, ada yang menerjemahkannya dengan makna hakiki. Dan memang batu itu memiliki ma'rifah. Nanti banyak riwayat, kata Al-Imam Ibnu Katsir. Banyak riwayat bahwa baginda Muhammad SAW itu ada batu yang memberi salam kepada beliau. Kata Nabi, aku mengetahui ada batu di sini yang memberi salam kepadaku. Pada saat itu disingkapkan dari Nabi itu hijab. Kita mengapa tidak bisa berinteraksi dengan mereka? Padahal mereka makhluk yang Allah ciptakan, mereka bertasbih. Mereka berinteraksi satu dengan yang lain. Cuman dari diri kita dihijab. Kita tidak mengetahuinya karena kita dihijab oleh Allah. Tapi di manusia tertentu hijab itu dibuka. Di antaranya kepada siapa? Pada Nabi Sulaiman. Pada Nabi Sulaiman hijabnya dibuka dari binatang. Hijabnya dibuka dari jin. Sehingga Nabi Sulaiman bisa berbicara pada binatang. Nabi Sulaiman tahu apa yang mereka bicarakan. Pada Sayyidina Muhammad SAW dibuka hijab pada batu-batu tertentu dan pohon-pohon tertentu. Sehingga Nabi Muhammad tahu ada batu yang memberikan salam kepada dirinya. Ada pohon yang tunduk kepada Sayyidina Muhammad SAW. Jadi tunduknya bukan pada yang lain, pada Sayyidina Muhammad SAW. Dan riwayat itu kata Imam Ibnu Katsir amat sangat banyak. Nah, ini menunjukkan bahwa ada batu yang jatuh dari ketinggian ke kebawahan itu karena khasyahnya kepada Tuhan. Kenapa mereka disebutkan dengan khasyah di sini? Karena mereka mengetahui dengan pasti siapa Tuhan mereka.
Jadi batu saya kayak gitu, Pak. Manusia ada yang bandalnya minta ampun, tak pernah kenal-kenalnya dia kepada Tuhannya. Ya, dan yang terakhir, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai dari apa yang kalian kerjakan. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan pasti apa yang kamu kerjakan. Kalau konteks ayat ini terkait dengan Bani Israel. Dicatat itu. Apa yang kalian kerjakan itu dicatat. Satu dengan yang lain itu saling ditimpahkan, diakumulasikan. Sehingga pada akhirnya akumulasi ini membuat hati kalian itu dikunci mati oleh Allah. Jadi dengan demikian ini menjadi pelajaran pada umat Sayyidina Muhammad SAW. Jangan seperti mereka, hatinya keras seperti batu atau lebih keras daripada batu, sebab keingkaran yang telah bertumpuk-tumpuk, kemaksiatan yang telah bertumpuk-tumpuk. Wal'iyadzubillah, mudah-mudahan kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita semuanya. Itu yang bisa saya jelaskan. InsyaAllah pertemuan akan datang akan kita lanjutkan pada ayat-ayat berikutnya. Jika ada yang mau bertanya atau dipertanyakan, dipersilahkan. Ya. Waalaikumsalam. Oh, masalah. Sering luput dari hal-hal yang baik ataupun kebenaran. Yang kedua, merendahkan orang lain. Jadi berhubungan dengan yang Profesor sampaikan tadi, masalah tanda kerasnya hati adalah dia sering luput juga dari kebenaran. Saya berpikir bahwa dalam ibadah kan ada ibadah yang wajib dan sunnah. Yang sering bermasalah setelah kita bisa melaksanakan yang wajib, di sunnah ini kadang kita ada rasa lelah kadang setelah berkegiatan. Padahal itu kita tahu adalah itu perintah, walaupun dari jenis berbeda, namun sama-sama perintah dari Allah. Apakah di situ bisa dikatakan bahwa kita itu termasuk orang yang sombong di saat kita tidak bermaksimal diri untuk melakukan hal yang sunnah selain yang wajib? Dan apakah itu bisa membuat hati kita menjadi keras? Ya, saran. Luput taat tadi yang dimaksud adalah luput taat tidak melakukan ketaatan yang berkonsekuensi pada dosa. Karena nanti akan dikaitkan dengan hadis Nabi yang lain. Apa itu? Ketika manusia melakukan satu dosa, maka diberikan bintik hitam ke hatinya. Bintik hitam itu bukan makna hakiki ya, itu makna pinjaman saja. Bahwa hatinya diliputi dengan sesuatu yang buruk. Ingat, dosa. Nah, kalau seandainya dia bertaubat, maka dihilangkan bintik hitam tadi. Tapi kalau dia tetap berada pada dosa, lalu melakukan dosa lagi, sampai akhirnya hati tadi itu diliputi oleh bintik-bintik hitam, dan menutupi hatinya, kata Nabi, itulah ran yang disebutkan dalam surah Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim. Itu hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi di antaranya. Jadi yang dimaksud di sini adalah luput dari taat yang kalau kita luput menimbulkan dosa. Nah, soal ketaatan yang kita luput tetapi tidak menimbulkan dosa, di situ masih ada toleransi walau tidak baik. Maka para ulama kita menganjurkan, tak bisa kita berada pada satu taat beralih ke taat yang lain. Tak bisa berada pada satu ketaatan beralih ke ketaatan yang lain. Ini kemarin ada yang nanya. Semalam hari apa? Hari Ahad. Hari Ahad. Hari Ahad tanggal 15 Sya'ban. Nisfu Sya'ban.
Dianjurkan puasa, amat sangat dianjurkan puasa. Pada hari itu adik ipar saya itu melakukan akikah untuk anaknya. Polemik pada diri saya dan beberapa saudara yang lain. Tapi ini puasa. Di sisi yang lain ada undangan makan. Nah, lalu pada saat itu, karena ini adik ipar saya, nanti kalau tidak datang entah cemana gitu kan, apalagi undangan makan. Undangan dan memang ada makannya. Undangan tadi memang untuk mengajak makan, karena akikah. Akikah itu pasti undangan makan. Walimah pasti undangan makan. Nah, karena itu bentuknya syukuran menghidangkan makanan. Maka pada saat itu saya memilih untuk tidak puasa. Saya memilih untuk tidak puasa. Saya memilih untuk menghadiri undangan. Ada sebahagian saudara yang pada akhirnya itu mencela. Itulah mengapa buat acara hari ini. Dan begitulah seterusnya. Kami puasa tak bisa datang, begitulah seterusnya. Lalu saya katakan, kalau seandainya kita luput dari satu ketaatan, maka beralihlah ke ketaatan yang lain. Dan bahkan mohon maaf, kalau kasusnya seperti saya tadi, bahkan beralihnya saya itu pada sesuatu yang lebih tinggi, Pak. Puasa nisfu Sya'ban hukumnya apa? Hukum asalnya sunnah. Kecuali kalau dia dinazarkan. Kalau dinazarkan jadi wajib. Ya, hukum asalnya sunnah. Memenuhi undangan, hukum asalnya wajib. Saya tinggalkan yang sunnah, saya penuhi yang wajib. Lalu saya katakan, saya lebih berpahala menghadiri undangan ini daripada puasa. Pada akhirnya mereka mengatakan, masa pula kayak gitu? Ini nisfu Sya'ban loh katanya. Ini nisfu Sya'ban ini. Ini puasa yang amat sangat besar ganjarannya. Iya, tetapi itu sunnah. Menghadiri undangan tadi, hukum dasarnya adalah wajib. Dia bisa memang menjadi sunnah, menjadi haram, bahkan menjadi mubah, menjadi makruh, bahkan menjadi haram. Kalau ada sesuatu yang mengiringinya. Ini tidak ada. Sehingga dia tetap berada pada kewajibannya. Undangan itu boleh dia tidak dihadiri atau statusnya tidak lagi menjadi wajib. Kalau seandainya di sana ada permasalahan. Contoh, di sana ada orang joget-joget. Atau mengundang keyboard kalau istilah kita. Diundangnya keyboard di pesta tadi. Itu hukumnya sudah menjadi turun, Pak. Tak lagi menjadi wajib tuh. Nanti tidak semua undangan juga menjadi berhukum. Cuman hukum dasarnya wajib. Dia akan berubah sesuai dengan hal-hal yang mengiringinya. Kalau di situ ada keyboard tadi, bahkan menjadi makruh atau bahkan bisa menjadi haram. Cuman bagi ustadz, kalau dia hadir, berhenti keyboard tuh sebentar, maka menjadi wajib juga. Sama ustadz tuh. Hadirlah ustadz tuh di situ. Pakai sarung, pakai baju putih, pakai loy, pakai surban pula. Undangan. Sampai dia di sana, berhenti keyboard tuh. Maka wajib hadir ustadz tuh gitu. Tapi kalau seandainya sampai di sana keyboard tuh tetap main terus, lebih bagus untuk pulang. Tak wajib lah gitu, Pak. Jadi nanti jangan Bapak Ibu ini merasa kecil hati kalau seandainya ngundang ustadz itu banyak yang tak datang. Termasuk saya. Saya itu kalau undangan itu saya tengok-tengok lah. Saya prediksi. Itu sama seperti guru saya dulu. Guru saya Ustaz Muhammad Hafiz Yazid. Beliau pun jarang menghadiri undangan, Pak. Bahkan undangan pernikahan saya pun tak hadir dia. Tapi kita sudah maklum dengan kondisi beliau itu.
Artinya apa? Artinya memang ada hal-hal yang menjadi pertimbangan-pertimbangannya. Nah, seperti pernikahan yang dihadiri oleh perempuan laki-laki dan perempuan yang bergabung, itu bisa menurunkan hukum. Itu bisa menurunkan hukum. Nah, kalau di sana pasti nanti nampak paha. Itu menurunkan hukum itu. Nanti bisa menjadi makruh atau bahkan bisa menjadi haram. Nah, tapi kasus yang saya tadi yang semalam itu wajib bagi diri saya. Karena saya tahu betul adik ipar saya ini ketika melakukan acara, kalau dia mengharapkan kehadiran saya, dia akan jaga apa-apa yang harus dijaga. Nah, maka saya wajib hadir. Artinya apa? Saya luput puasa nisfu Sya'ban kemarin, tanggal 15-nya. Luput saya puasa itu. Tetapi pada luput ketaatan itu saya beralih pada ketaatan yang lebih tinggi. Begitulah kita dalam kehidupan ini. Kalau seandainya kita luput dari satu ketaatan, maka alihkan saja pada ketaatan yang lain. Malas sholat. Aduh, capek kali aku nih. Malas aku sholat. Udah, ambil tasbih zikir. Pindahkan dia. Malas sholat sunnah ya, bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib harus. Malas sholat sunnah. Maka berdoa saya kepada Allah. Sholat yang luput dialihkan pada doa. Nanti contoh sholat tarawih 23 rakaat. Sini masih 11. Masih ya. Belum berubah juga tahun ini. Belum juga. Malas sholat 23 rakaat. Maka duduk saja di situ, Pak. Dengarkan imam membaca. Duduk saja di situ niat i'tikaf. Duduk saja di situ pegang tasbih. Berzikir. Daripada kita pulang ke rumah nonton TV gitu kan. Nah, malas sholat seperti biasa, berdiri, ambil kursi duduk. Karena sholat sunnah berdirinya tidak rukun. Cuma dapatnya separuh memang. Malas duduk, golek di situ. Ikut sholat. Cuma dapatnya seperempat. Nah, jadi luput dia satu ketaatan yang sunnah, alihkan pada ketaatan yang lain. Dan ketaatan itu amat sangat banyak, Pak. Amat sangat banyak. Ada orang keluarganya itu minta jalan-jalan. Sehingga dia harus melepaskan beberapa ibadah yang sunnah-sunnah. Tak jadi masalah, jalan-jalan. Niatkan musafir. Di dalam musafir ada doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatkan menyenangkan keluarga, menyenangkan orang, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak betul ibadah itu sehingga nanti kita tidak kaku di dalam ibadah. Sehingga nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa saja yang kita lakukan itu bisa berpotensi pada ibadah. Itulah kalau ada ilmunya. Jadi sehingga dia tidak melepaskan ketaatan yang sunnah tadi. Mengapa? Karena dia mengalihkan pada kesunnahan yang lain. Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah, dan begitulah seterusnya. Jadi kalau capek, lelah, malas untuk sholat sunnah dan begitulah seterusnya, tidak jadi masalah. Alihkan pada yang lain. Biasa. Futur hati manusia itu biasa. Turun naiknya ghiroh di dalam ibadah itu biasa. Nah, jangankan pada orang awam, pada ulama pun banyak yang kayak gitu. Kadang-kadang futur lemah dia, turun dia. Kadang-kadang semangat betul. Nah, kadang-kadang turun lagi dan begitulah seterusnya. Kadang-kadang kita ini ibadah kita kondisional, Pak. Bukti kondisional ibadah kita apa?
ketika kita ibadah di Makkah, Madinah, itu kan serius betul tuh kan. Tapi ketika di Masjid Baitul Sholihin, biasa-biasa aja. Apalagi di rumah. Berarti ibadah kita kondisional. Maka carilah kondisi yang terbaik. Dan itu biasa dalam kehidupan. Ya, saya kira demikian. Ada yang lain? Ya. Dulu Ustaz sudah pernah sampaikan penjelasan surah Ar-Rahman tentang ayat ke-13 dan balik ke-13. Bagi ayat Allah yang berkembang nikmat Tuhan lagi yang besar. Itu yang Ustaz sampaikan bahwa makna di situ setiap dari ayat ke-13 yang berjumlah 31 itu maknanya berbeda. Itu yang Ustaz sampaikan. Ini yang saya tanyakan Ustaz, di sini Ustaz kita sampai ayat ke-73 di alinea pertama dijelaskan di sini summa ayat ke-74 ini summanya summa yang keempat bisa kami Ustaz. Jadi apakah di setiap kata kemudian setelah itu juga sama seperti apa? Ya. Berbeda. Itu yang pertama. Oke, Ya. Begini. Yang dihitung itu adalah kalimat, bukan kata. Ya, yang dihitung itu adalah kalimat, bukan kata. Maka bedakan nanti dia kalimat atau kata. Kalau summa itu kata. Dia belum sempurna. Tapi kalau fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu kalimat. Nah, kalimat itu terdiri dari kata-kata ya, sehingga dia menjadi sesuatu yang bisa dipahami. Tapi kalau dia kata, tak bisa dipahami. Mengapa tak bisa dipahami? Karena dia belum diikat dengan kata-kata yang lain sehingga dia menjadi satu kalimat. Nah, itu pembahasan pada ilmu bahasa semua ada itu. Apakah bahasa Indonesia atau dalam bahasa Arab sendiri. Jadi kalau satu kalimat diulangi di dalam Al-Quran, itu pada dasarnya bukan pengulangan. Bukan pengulangan. Nah, mengapa? Karena kalau dia pengulangan berarti abas, sia-sia. Sesuatu yang diulangi itu sia-sia. Kenapa dia diulangi? Nah, maka maknanya berbeda. Maknanya berbeda. Kalau saya nggak salah menjelaskan itu di masjid yang lain, Pak ya, bukan masjid ini ya, masjid lain. Nah, jadi maknanya itu berbeda. Perbedaannya di mana? Perbedaannya berada pada ayat sebelum dan setelahnya. Jadi nikmat yang dimaksud nikmat yang disebutkan pada ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Itulah yang membuat kata fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yang pertama berbeda dengan yang kedua berbeda dengan yang ketiga, begitulah seterusnya. Dan begitu juga pada semua kalimat-kalimat yang seolah-olah terulang di dalam Al-Quran. Ingat kalimat ya, bukan kata. Yang seolah terulang dalam Al-Quran itu bukan pengulangan. Karena kalau pengulangan, Maha Suci Allah dari kalam yang tidak berfaedah. Karena pengulangan itu biasanya sesuatu yang abas, yang sia-sia. Allah ulangi, ada nggak pada kalam Allah yang sia-sia? Tidak ada. Pasti di sini ada sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya. Atau kira-kira yang paling jelas ya pada surah Ar-Rahman atau fawailu yauma idzil lil mukadzibin pada beberapa surat. Nah, itu sesungguhnya berbeda satu dengan yang lain, atau diikat pada konteks atau pada siyak kalam kalau istilahnya. Jadi bukan pada kata tapi pada kalimat. Kalau summa tadi diikatlah dia dengan kata setelahnya. Kalau pengulangan kata summa di sini berbeda, amat sangat jauh berbeda. Mengapa? Karena kalamnya sendiri atau kalimatnya sendiri itu berbeda.
Nah, walaupun katanya sama. Kesamaan kata itu tidaklah menjadi fokus. Yang menjadi fokus itu adalah perbedaan kesamaan kalimat, bukan kesamaan kata. Demikian. Ya. Yang kedua ya. Di dalam mungkin sekolah hadis mungkin banyak kita memahami bahwa kita wajib patuh pada orang tua. Jadi ada 2 minggu yang lalu kejadian seperti yang kita mungkin hampir sama dengan yang saya lakukan. Jadi 2 minggu yang lalu adik ayah saya meninggal, Ustaz. Jadi saya memahami dalam Al-Quran ini menjelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu kufaru ulaika alaihim la'natullah wal malaikatu wan nasi ajmain. Sesungguhnya orang kafir apabila mati dalam keadaan kafir, Allah melaknatnya, malaikat melaknatnya dan semua manusia melaknatnya. Jadi begitu meninggal adik ayah saya ini, saya sudah bilang saya nggak mau mendatangi gitu. Tapi mama saya kan memerintahkan saya datang. Jadi datanglah saya setelah 2 hari meninggal. Jadi kejadian sudah meninggal 2 hari ini, kejadiannya kan manut Ustaz, kalau orang Batak. Jadi begitu manut orang itu kan mencinta makanan yang haram. Jadi begitu manut saya baru turun dari mobil. Jadi begitu manut saya itu manut juga. Terus nyalami dan mengonik karena saya paling tua laki-laki jadinya. Jadi saya mengatakan kata sambutan. Terus setelah itu bagaimana dengan keadaan saya itu? Kalau saya berdosa bagaimana? Ya. Karena sekarang saya tidak tahu. Ya. Yang tidak boleh itu berada di ritual. Itu yang haram. Berada pada ritualnya. Bukan berada pada adatnya. Kalau yang tadi itu adat atau ritual. Itu biasanya adat. Ritualnya itu ketika dia mengiringi pada jenazahnya itu. Ada jenazahnya di situ, lalu pendetanya sedang berkhutbah, entah apa istilahnya kan? Tak tahulah. Ada dia di situ. Hadir di situ, duduk dia di situ. Ini yang jadi masalah. Tapi kalau seandainya tidak pada ritualnya, maka itu tidak jadi masalah. Sama juga seperti pesta. Nah, hadir kita di situ, nari-nari orang tuh. Dan begitulah seterusnya adat-adat yang berlaku. Tidak ada masalah di situ. Karena itu adat. Nah, soal tadi makanan haramnya, jangan dimakan. Iya, jangan bilang, oh enak ini kurasa ini. Udah lama tidak nih katanya kan. Jadi jangan. Pada sesuatu yang haram itu tidak boleh kita terjun ke situ. Tapi pada sesuatu yang mubah itu tidak jadi masalah. Dan mohon maaf, tidaklah karena ketika kita Islam, keluarga kita masih kafir, lalu kita putuskan hubungan begitu, saya tidak. Nah, mengapa? Karena hubungan kita dengan mereka itu haruslah kita hubungkan, kita jalin tali silaturahim, dan itu perintah sebagai hablum minan nas. Apalagi dia punya orang tua di situ. Orang tua itu walaupun dia kafir masih tetap kita taati, kecuali pada sesuatu yang bertentangan dengan agama. Itu tidak boleh. Nah, orang tua atau orang yang menempati pada tempat orang tua. Contoh paman, kakek, nenek, itu harus tetap ditaati selama tidak merusak akidah atau selama dia tidak menjerumuskan pada sesuatu yang haram. Maka tetaplah dilakukan. Dan itu niatkan saja pada menyambung tali silaturahim yang memang tidak boleh diputus itu. Walaupun mereka kafir. Nah,
yang dilarang di antaranya itu kalau kita ambil contoh-contohnya kan Nabi Ibrahim pada ayah kan, Nabi Muhammad pada paman-pamannya, Nabi Nuh pada anaknya. Ini kan termasuk pada hubungan itu. Dan nabi-nabi yang tadi itu tetap melakukan hubungan, tak langsung diputuskan. Nah, kecuali kalau dia sudah meninggal dunia, maka terputuslah hubungan. Sehingga kita tak lagi mendoakan dia. Tapi pada anaknya, pada keluarganya yang lain, itu harus tetap disambung. Nah, pada yang meninggal itunya yang kita terputus. Sehingga tidak lagi kita mendoakan. Nabi Ibrahim dilarang untuk mendoakan ayahnya. Nah, dilarang. Jangan pula nanti pergi ke kuburannya berdoa dia kan. Apa yang kau doakan itu? Allahumma firlahu warhamhu katanya. Padahal dia tidak pernah mendapatkan maghfirah dan rahmat Allah. Maka heran kita kalau ada seseorang jenazah kafir, dia angkat tangan berdoa. Presiden pula itu. Itu menunjukkan kebodohan dia kan. Untuk apa kau doakan itu? Dan mendoakan itu haram. Jadi seperti itu. Hubungan tetap berlanjut. Nah, yang putus tuh ketika dia sudah mati. Sama dia putus. Tapi sama anak, bininya, saudara-saudaranya yang lain itu tidak putus. Jangan macam orang. Baru 3 bulan dia hijrah, semua orangnya diputuskannya. Ya kan? Mamanya masuk neraka, bid'ah. Ayahnya masuk neraka, bid'ah. Saudaranya masuk neraka, bid'ah. Belum lagi mati dia masuk ke dalam neraka. Mohon maaf, itu salah ngaji. Orang ngaji itu untuk melapangkan hati, Pak. Kalau hati sudah lapang, dia terbuka. Dia merangkul. Dia tidak menutup. Kalau dia menutup, mohon maaf, itu salah ngaji itu. Nah, walaupun ada hal-hal yang kita harus jaga jarak dan begitu dan seterusnya, tapi tidak boleh dia diputus begitu saja, tak boleh. Apalagi pada ayah, anak, emak, kakek dan begitu dan seterusnya. Sekali demikian. Ya. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'idna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.